Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak SD Al-Quran Al-Hanif yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah marilah kita selalu senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga di kesempatan sore hari ini kita bisa mendengarkan kultum, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian kita ditempatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam marilah kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang berupa risalah yang diembannya berupa adil Islam. Pada sore hari ini anak-anak SD Al-Quran Al-Hanif yang dimuliakan Allah, Ustadz akan menyampaikan keutamaan doa. Ya. Secara bahasa, ya, doa itu meminta, ya, memohon, ya, minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menurut istilah syar'i, ya, jadi permohonan seorang hamba itu adalah orang yang diciptakan oleh Allah, yaitu seorang muslim atau mukmin yang beriman. Ya. Permintaan atau permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, ya, tulus ikhlas penuh hati dan yakin akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa juga diartikan sebagai pensucian diri dari dosa. Kita meminta, berdoa kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, ya, minta kesalahan kita, ya, misalnya, ya, secara sederhana lalai melaksanakan sholat, ya, atau sholatnya telat, maka kita berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hubungan hablum minallah. Tetapi kalau kesalahan kita kepada orang tua kita, kemudian teman kita, maka tidak bisa kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta maaf kepada teman kita atau orang tua kita. Ya, hablum minan nas, maka kesalahan yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu, ya, kita harus meminta maaf kepada teman kita. Kalau kita berbuat salah kepada teman, kita minta maaf kepada kedua orang tua kita apabila kita ada salah kepada kedua orang tua kita. Ya. Dan keutamaan doa, yang pertama adalah doa adalah ibadah, ya. Doa adalah ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Berarti doa gitu, kalau ibadah berarti berpahala. Kalau kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita berdoa, ya, keluar rumah kita berdoa, kemudian masuk rumah kita berdoa, masuk kamar mandi kita berdoa, keluar kamar mandi kita berdoa, ya, ketika kita bepergian, ya, kita berdoa. Nah, itu merupakan ibadah dan kita diganjar berpahala, ya, kita diganjar pahala, ya. Kemudian yang kedua adalah doa itu menunjukkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan berdoa kita menjadi orang yang rendah hati, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min, ya. Wa qala rabbukum ad'uani astajib lakum. Dan Tuhanmu, ya, berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita berdoa, meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melalaikan atau meninggalkan doa itu. Ya, agar kita selamat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari ya dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Kemudian yang kedua, ketiga adalah doa juga merupakan senjata yang kuat yang digunakan seorang muslim dalam mencari kebaikan dan menolak bahaya dari keburukan. Ya. Maksudnya adalah kita berdoa untuk diri kita agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, memberikan kebaikan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin menyelamatkan kedua orang tua kita agar terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang keempat, yang terakhir, keutamaan doa adalah doa dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, menjadikan hati lapang dan mempermudah urusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, niscaya dia akan marah kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Berarti kalau kita tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu marah kepada kita. Dan kita termasuk orang-orang yang sombong. Ketika kita melalaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan ibadah dan kita dikategorikan sebagai seorang yang sombong dan Allah Subhanahu wa taala marah terhadap kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita, maka tidak lain tempat kita di mana? Ya. Di neraka. Ya, makanya kita harus tidak boleh melalaikan doa itu, ya. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan ya pada hari ini. Keutamaan doa yang ada 4. Yang pertama adalah doa adalah ibadah. Kedua, doa itu menunjukkan sikap tawakal. Kemudian 3, doa juga merupakan senjata yang kuat yang digunakan seorang muslim dalam mencari kebaikan dan menolak bahaya dan keburukan. Yang keempat, yang terakhir, doa dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan, menjadikan hati lapang dan mempermudah urusan. Ya, mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.